Biarlah orang-orang nelayan, pedulilah sama orang ini, ya kan. Kita nih cari ikan kayak gini, terik matahari lagi kan, panas. Ini kalau dilihat, arus sungainya sangat deras sekali. Namun, bagi beberapa warga, hal seperti ini adalah normal. Bisa dibayangkan jika air sungainya pasang dan aliran arus sungainya bertambah besar, kemungkinan ini akan membahayakan para penumpang. Desa Telaga 7 terletak di sebelah barat kota Langsa. Sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan. Ikan hasil menjaring di lautan kebanyakan diolah menjadi ikan asin. Salah satu aktivitas warga dari Desa Telaga 7 ialah nelayan. Dan sekarang saya akan mengikuti para nelayan untuk mengambil ikan dan akan dijadikan ikan asin nantinya. Saya bersama sejumlah nelayan setempat bertolak ke tengah laut menumpang perahu motor. Kami harus berangkat pagi-pagi. Biasanya butuh waktu hingga sore hari untuk mencari ikan di jarak yang dekat. Namun bagi nelayan yang bermodal cukup besar, pencarian ikan bisa diperluas hingga jarak ratusan mil dan butuh waktu hingga 5 hari pelayaran. Berjenis kapal pukat L300, kapal ini biasanya digunakan para nelayan untuk menjaring ikan di perairan dengan kedalaman kurang lebih 7 meter. Setelah berputar-putar dengan jarak kurang lebih 4 mil, akhirnya para nelayan melihat gerombolan ikan dan bersiap untuk menebar jaring. Ketika memulai untuk menjaring ikan, kami harus memerlukan jarak yang cukup aman dari pukat ini, karena kalau tidak kami bisa terlilit tali ataupun jaringnya. Demi mendapatkan ikan sebanyak mungkin, para nelayan terus menebarkan jaring sepanjang sekitar 100 meter yang bisa menangkap ikan hingga kedalaman 20 meter. Sementara kapal harus terus bergerak melingkar dengan kecepatan rendah hingga terhubung dengan titik awal jaring ditebar. Setelah bukat atau jaringan ditebar ke laut, maka kami harus secepatnya menarik kembali agar ikannya tidak lari kemana-mana. Biasanya ada banyak sekali ikan yang bisa dijaring di sini. Namun sayang, belakangan hasil pencarian para nelayan merosot jauh akibat pengambilan ikan besar-besaran dan tidak terkontrol yang dilakukan nelayan dari luar Pulau Pusung. Meski hanya sedikit hasil yang didapat sepanjang musim angin timur, tapi para nelayan tetap harus mengais nafkah di lautan. Himpitan ekonomi keluarga yang serba sulitlah yang memaksa mereka. Berarti dalam sebulan kira-kira nih Pak, penghasilan bersih Bapak rata-rata dapat berapa Pak? Kan kadang dapat, kadang enggak. 300 mungkin. 300.000. Cukup nggak sih Pak buat memenuhi kebutuhan harian? Dibilang cukup, mana cukup kayak gitu. Terus kalau nggak cukup, bagaimana lagi ya? ya. Terus kalau nggak cukup buat makan, buat sehari-hari, kalau memang lagi nggak ada uang, nggak cukup, Bapak gimana? Makan apa Pak? Nggak makan. Suka nggak makan? Ya, nggak ada makanan. Bapak ada yang ingin disampaikan nggak Pak sama pemerintah? Biarlah orang-orang nelayan, pedulilah sama orang ini, ya kan. Kita nih cari ikan kayak gini, terik matahari lagi kan, panas, kadang angin. Harusnya pemerintah harus ada bantuan ya, ke nelayan-nelayan kayak kami ini. Modal yang cekak dan tak punya kapal pribadi membuat para nelayan harus membagi dua hasil perolehan mereka dengan pemilik kapal. Sayangnya, hasil tangkapan yang tak menentu malah membuat para nelayan terjerat utang pada pemilik kapal untuk membayar ongkos BBM dan sewa kapal. Ya, jadi karena hasil tangkapan kami sudah cukup, walaupun tidak banyak karena memang dipengaruhi oleh cuaca, sehingga kami harus bertolak kembali ke desa, dikarenakan kami akan membuat ikan-ikan yang kami tangkap tadi menjadi ikan asin sesuai dengan aktivitas warga yang ada di desa.
Desa Telaga 7 dikenal sebagai salah satu penghasil ikan asin terbesar di kota Langsa, Aceh Timur. Banyak kaum ibu yang ikut bekerja di sini sebagai buruh ikan asin untuk membantu ekonomi keluarga. Ikan hasil tangkapan segera dijual ke pengepul seharga 5 hingga 8.000 rupiah per kilo, tergantung jenis ikannya. Para buruh perempuan pun berupaya menurunkan ikan dari kapal dengan harapan bisa mendapatkan ikan untuk dibersihkan kotorannya. Cara membersihkannya cukup sederhana. Sisik dan isi perut ikan dibuang menggunakan gunting. Anita menjadi salah satu buruh muda di sini. Siswi kelas 1 SMP ini terpaksa bekerja demi menambah penghasilan keluarganya yang serba pas-pasan. Berapa? Anita udah berapa lama kerja di sini? Nggak lama, Kak. Sekitar 2 tahun enggak, Kak. 2 tahun? Ya, Kamu kenapa pengen kerja? untuk bantuin orang tua, Kak. Anita sekarang masih sekolah apa enggak sih? Masih. Kelas berapa? Itu SMP. Penghasilan Anita dari ini berapa memang? Kadang-kadang 30.000. Tapi cukup nggak sih dengan kamu bantu orang tua untuk kebutuhan harian kamu untuk sekolah? Sudah terpenuhi belum? Belum, Kak. Masih kurang, Kak. Masih kurang. Terus kira-kira kamu kalau punya harapan apa yang pengen kamu inginkan? Pengen kebahagiaan orang tua. Bantu orang tua saya nggak susah kayak gini lagi. Itu aja. Saat hasil tangkapan ikan hanya sedikit, para buruh hanya dibayar Rp1.500 per kilo. Rata-rata per orang bisa membersihkan sekitar 10 kg ikan. Artinya, upah Rp15.000 harus mereka syukuri. Namun lain cerita bila tangkapan sedang banyak. Mereka bisa membersihkan hingga 50 kg dengan imbalan Rp75.000. Sayangnya, hal itu jarang terjadi. Setelah dibersihkan, ikan lalu dicuci agar tidak cepat membusuk. Baru setelahnya, ikan ditaburi garam grosok atau garam kasar. Dalam proses pembuatan ikan asin, setelah diaduk dan diberikan garam, kemudian nantinya akan dimalamkan selama 1 hari, yang nantinya akan diproses untuk dikeringkan selama beberapa hari hingga ikan ini menjadi ikan asin. Ikan yang telah digarami selama setengah hari kemudian dijemur. Ikan disusun di atas anyaman bambu. Bersama para pekerja lain, Fitriani, ibu 5 orang anak, ikut mengais rejeki di sini karena penghasilan sang suami sebagai nelayan tidak menentu. Jadi dalam sebulan yang ibu pegang, berapa kira-kira rata-ratanya, Bu? Dihitung sama penghasilan Bapak. Kadang-kadang dapat, kalau uang simpanan 1 bulan kadang-kadang 300.000 kalau 1 bulan. 1 bulan 300.000. Kadang-kadang pun nggak ada, nggak sampai kayak gitu. Kadang-kadang 200.000, kadang-kadang 150. Nggak tentu. Terus kalau nggak ada penghasilan, Ibu gimana, Bu? Ya nggak ada, nggak tahu lah gimana. Buat makan gimana? Tamu utang gede-gede. Sampai sekarang berarti Ibu masih punya utang, adakah? Masih. Belum bisa dilunasin? Belum. Kalau kayak gitu perasaan Ibu gimana? Sedih lah. Sedih, misalnya orang minta utang sama kita nggak ada uang, kasih bayar kan. Orang maki-maki, kita bilang utang suka, bayar nggak mau. Kadang-kadang kita buat makan aja nggak ada. Mengapa bayar utang kan? Ibu punya harapan nggak sih, Bu? Keinginan Ibu apa? Punyalah. Apa? Kalau misalnya saya banyak duit, kata bayar utang semua, biar nggak ada utang lagi, biar hidup tenang, ya kan? Biar anak-anak sekolah lancar semua kayak anak-anak orang lain. Ikan harus dijemur antara 2 hingga 4 hari, tergantung cuaca. Para buruh dibayar Rp40.000 per hari untuk menjemur 200 kg ikan.
Setelah benar-benar kering, ikan lalu dikelompokkan sesuai jenisnya. Ada ikan gabus pasir, ikan koli, ikan tamban sisik, kakap hitam, juga kakap merah. Sayangnya, perjalanan panjang pengolahan ikan asin ini tidak membuat harga jualnya bagus di pasaran. Sekilo ikan asin buatan warga desa hanya dihargai Rp15 hingga Rp35.000 saja per kilonya. Padahal di kota Aceh harganya bisa mencapai Rp60.000 per kilo. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata regulasi harga ikan asin agar perekonomian warga berangsur membaik. Desa Telaga 7 terletak di pulau kecil di tengah perairan laut Kota Langsa. Kondisi inilah yang membuat warga sangat sulit mendapatkan air bersih. Warga terpaksa harus menampung air hujan atau harus menunggu pasokan air bersih dari Kota Langsa. Nah, biasanya tepat pada pukul 10 pagi, warga Desa Telaga 7 mereka mempersiapkan drijen untuk diisi air. Karena di sini adalah masalahnya mereka tidak mendapatkan air bersih sehingga mereka harus membeli air dengan mempersiapkan drijen. Krisis air bersih di sini sudah dirasakan warga selama lebih dari seabad. Iya, sudah sejak tahun 1920, warga Desa Telaga 7 tak memiliki sumber air bersih sendiri. Bantuan pemerintah provinsi di tahun 2016 berupa 1 unit kapal pengangkut air bersih bermuatan 35 ton, kini sudah tak layak pakai. Alhasil, warga harus membeli air bersih seharga Rp5.000 per jerigen. Pemerintah desa pun menggunakan dana desa untuk mensubsidi harga air. Pengadaan kapal tangki air berkapasitas 50 ton dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bagi lebih dari 1.800 jiwa penduduknya. Sekarang waktunya saya sama Ibu mengisi air di drijen ini. Nah, kalau dilihat dari 10 drijen, Ibu harus mengeluarkan sebesar Rp5.000. Belum lagi Ibu juga menyewa gerobak dengan harga Rp3.000. Artinya dalam sebulan Ibu harus mengeluarkan Rp210.000, yang mana penghasilan rata-rata mereka sebesar Rp300.000. Jadi sangat ironis sekali, mereka hanya memegang uang sekitar Rp90.000 aja untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Warga pun harus mengantri panjang demi bisa membeli air bersih. Bu Mulyani salah satunya. Keluarganya butuh air untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Ibu, ini emang pasti Ibu tuh tiap hari harus sewa gerobak sama beli air? Setiap ngambil air memang harus sewa gerobak karena kita nggak punya gerobak pribadi. Nah, terus apakah seluruh drijen itu bisa menuhin kebutuhan air di rumah atau bisa lebih, Bu? Kalau saya karena di rumah saya tidak begitu rame, jadi saya untuk satu hari bisa 1 gerobak. Tapi kalau yang lain belum tentu, sama seperti saya, orang ini kan lebih rame lagi di rumah, berarti kebutuhan airnya kan lebih banyak lagi. Nah, harapan Ibu, Bu, apa kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Kalau pinginnya kami orang Telaga 7 ini maunya kami seperti orang kota, buka keran ada air di rumah. Itu pinginnya kami. Cuma kami nggak tahu harus menempuh jalan mana, harus dengan siapa harus kita bicarakan. Kami belum tahu. Saya susah-susah sama Ibu nyari kerang, hasilnya cuma segini aja, 10.000, dan ini pun kadang terjual, kadang juga tidak.